Istiqlas. Istiqlas itu apa? Istiqlas itu ya lebih bersih lah daripada ikhlas. Kalau ikhlas itu hanya tulus saja, Bu. Tulus itulah ikhlas. Ini sholati wa nusuki, ya Bu ya. Tapi kalau istiqlas harus benar-benar apa Bu ya? Karena itu malam pun makin ribut kalau pakai kipas angin. Iya kan? Makin ribut, makin buru-buru. Oke Bu, istiqlas apa Bu? Ikhlas yang meningkat. Maksudnya sudah ikhlas ikut arahan gitu. Kenapa dia harus ikut arahan Bu? Karena Bu, saya tidak membicarakan orang kafir saja Bu. Tidak membicarakan orang Islam sendiri tak sama dengan orang yang sudah istiqlas Bu. Dan istiqlas itu Bu, rupanya juga sebuah singkatan Bu. Apa singkatannya Bu? Singkatannya istinja berkelas. Apa singkatan istiqlas Bu? Istinja. Istinja berkelas. Jadi kalau sudah berkeras, ya berkeraslah cara istinja ibu. Jangan seperti orang yang lain. Jangan samakan seperti orang yang lain. Apa itu cara supaya berkeras Bu? Ingat Bu, langkah kaki kiri, tutup kepala, baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Inilah yang paling dominan dalam berkeras. Apa tadi Bu? Langkah kaki kiri, tutup kepala, baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mau Bu? Nah, kalau ibu tidak membaca ini Bu, sama lah ibu seperti orang-orang yang lain Bu. Kalau orang kafir tak masalah, memang begitu dia Bu. Kalau ibu tidak melakukan istinjanya berkelas, nanti kalau laki-laki barangnya diurut-urut Bu. Kalau wanita barangnya diobok-obok, mau Bu? Sama setan yang ngobok-ngobok, sama setan yang ngurut-ngurut. Ibu tidur tak baca doa, diganggu setan. Ibu makan tak baca doa, setannya kenyang. Jadi kalau ibu tidak pertama tadi, tidak langkah kaki kiri, tidak tutup kepala, tidak membaca doanya apa Bu? Kalau laki-laki dia barangnya diurut-urut, kalau perempuan barangnya diobok-obok. Kira-kira mau nggak Bu? Nggak mau. Jadi sekarang istinjanya harus berkelas ya Bu ya. Jangan sama seperti yang lain. Harus bisa ibu bedakan ya. Kita lihat anak-anak kita, kenapa lah lama kamar mandi, baik yang lanang, baik yang wedok, bodoh aja. Rupanya karena tak terbiasa Bu. Jadi kita biasakan. Bapaknya juga dibilang kayak gitu, Pak, kata Ustadz, mulai sekarang Bapak harus tutup kepala, langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, supaya jangan mengayal di kamar mandi. Siapa Bu suka mengayal dalam kamar mandi? Jangan Bu, jangan mengambil keputusan di kamar mandi. Kalau ada keputusan yang benar dalam kamar mandi, abaikan Bu. Ya Bu, oke? Dan jangan berlama-lama dalam kamar mandi. Apalagi ketika azan Bu, jangan sampai hayal pada kita keluar. Sebab setan ketika mendengar azan itu terbirit-birit sampai sejauh-jauhnya. Tapi tempat yang paling alternatif didapat adalah WC. WC Bu ya. Maka kita usahakan jangan sampai keluar kamar mandi sebelum selesai azan. Kita usahakan ya Bu ya. Oke. Sebelum saya menyampaikan kepada pebuduk, adakah yang bertanya tentang istinja ini Bu? Adakah yang bertanya tentang istinja ini Bu? Sambil karena sudah saya disediakan, saya ambil minumnya. Dan kalau saya minum Bu, pasti yang memberi itu
yang berwarna yang istimewa, ya kan Bu? Ya saya yang istimewa. Yang manis. Ya, memang iya namanya ini yang diistimewakan. Doanya Bismillahirrahmanirrahim iman. Minumnya kalau laki-laki seperti ini. Entah apalah namanya ini ya beginilah dia. Kalau perempuan baru boleh. Karena kalau laki-laki minumnya seperti ini, insya Allah ia bisa menahan napas sehingga tidak ejakulasi dini. Kalau laki-laki cepat ejakulasi dini, kasihan. Ya makanya gini, kalau bapak-bapak ya, kalau ibu-ibu terserah. Karena keputusan itu letaknya pada bapak-bapak, bukan keputusan pada ibu-ibu ya Bu. Jadi maksudnya tadi Oke. kita masuk sedang azan gitu ya kan, lari kamar mandi, misalnya mau sedang azan gitu kan. Jadi kita mesti selesai dulu azan baru boleh kamar mandi. Jangan. Sebelum azan ibu sudah keluar. Ini masalahnya sudah azan, sedang azan cari kamar mandi. Kalau ibu di kamar mandi ya sebelum azan, jangan sampai ibu dikencingi, dibelain sama setan. Nanti kalau sudah azan, sudah selesai azan, ibu masih di kamar mandi, maknanya ibu lagi dikencingi, dibelain setan masih di dalam kamar mandi. Ini sudah azan, lalu hormat lari ke kamar mandi ya, kan itu lawan. Tapi usahakan, dengan nama kita usahakan. Ya Bu ya. Ini perkara yang penting, orang nggak membahas yang penting. Gimana ya? Apa itu Bu? Sekarang kita Pak kamar mandi. Ada yang mau ayahnya lah, anaknya, ada mama. Nah, ini namanya usaha. Yang penting ibu tahu tadi syariat daripada istinja itu apa? Kan tidak melewati dari 4 tadi. Pertama pemakai, kedua bahannya alatnya cuci atau elap, ketiga bersihkan benar-benar, keempat objek kotoran. Yang penting 4 ini. Cuma kalau ibu tidak menutup kepala, tidak langkah kaki kiri, dan tidak membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, kalau laki-laki barangnya diurut-urut, kalau perempuan barangnya siapa mau, nggak mau ya Bu ya, jangan mau ya, nggak usah ya Bu, berarti sekarang itu Awak tak terasa. makanya ya sekarang usahakan Bu ya, ibu usahakan ya, oke ibu ya, usahakan yang namanya ya, kalau ketika makan setan itu gemuk, tak tahu kita makan tak baca doa, setan itu gemuk, mana tahu kita. Tahu kita setan itu gemuk, tak tahu kan Bu? Ya Bu ya, tapi ini diusahakan. Oke, yang di luar kalau mau bertanya datang kemari. Kan banyak lagi di luar ya Bu ya. Oke. Ada yang ditanya lagi? Maksudnya anti yang itu katanya. Oke. Ya Bu ya. Yang di luar ada yang bertanya? Ini kau nak bertanya Oke. Nanti kalau ingat bertanya tentang yang tadi bilang lagi. Biar terdengar keluar katanya. mandi. Enggak dengar keluar katanya. Tukar-tukar. Iya. Sekarang kita bahas bab wudhu. Wudhu ya Bu ya. Ibu tahu namanya Bilal bin Rabah? Iya. Tahu ya? Bilal bin Rabah itu ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa terompah kakimu terdengar di surga wahai Bilal? Apa amalanmu? Siapa yang pernah dengar kisah ini? Tunjuk tangan. Pernah dengar ya Bu ya? Pernah dengar ya Bu ya? Kenapa? Rupanya amalannya kalau batal wudhu lagi. Senantiasa wudhu. Jadi ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sini, sebenarnya namanya sudah tercantum di surga. Kalau senantiasa batal wudhu lagi. Seperti siapa Bu? Bilal bin Rabah. Rupanya untuk masuk surga gampang. Cuma kita malas mengerjakan. Gampang masuk surga. Apa Bu? Wudhu. Batal wudhu.
Siapa contohnya? Bilal. Bilal bin Rabah. Mau Bu seperti Bilal bin Rabah? Mau kan? Cara masuk surga ibu-ibu di luar. Gimana caranya tadi? Cara masuk surga. Gampang amalannya, nggak usah susah-susah. Apa caranya? Batal wudhu lagi. Oke ya Bu ya. Oke, itu hakikatnya. Sekarang kita bicara syariatnya. Langsung surat Al-Maidah ayat 6 menyebutkan Bu. Apa yang disampaikan dari surat Al-Maidah ayat 6? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, iza kuntum ila sholah, jika kamu hendak sholat, fa'silu wujuhakum, basuh wajah kalian. Basuh ya Bu ya, Iya. bukan usap ya. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh dari jari sampai ke siku. Masih ada yang wudunya begini? Masih ada Bu. Jadi ini ayat yang menyampaikan Bu. Ibu buka surat Al-Maidah ayat 6 katanya wa aydiyakum ilal marafiq, sampai ke siku Bu, bukan dari siku kemarin. Jadi kalau ada yang begini sekarang perbaikilah Bu. Wa aydiyakum ilal marafiq, sampai ke siku. Dalam surat Al-Maidah itu disebutkan dari jari sampai ke siku. Oke Bu. Sekarang dari jari sampai ke siku. Baru kemudian wamsahu bi ru'usikum. Nah ini baru namanya usap-usap Bu. Wamsahu bi ru'usikum. Rambut kepalamu diusap-usap Bu. Kenapa diusap-usap? Karena kalau membasuh itu air volumenya banyak. Kalau mengusap-usap sedikit. Kenapa begitu Bu? Karena aurat itu lebih penting. Kalaupun ibu nanti membasuhnya disangka ibu mandi, lebih penting aurat itu. Kemudian wa arjulukum ilal ka'bain, basuhlah kakimu sampai ke mata kaki. Kok sampai ke mata kaki? Nggak boleh lebih. Boleh, tapi di rumah. Kenapa sampai ke mata kaki Bu? Jangan tunjukkan betis ibu aurat. Ya Bu, boleh berlebih tapi di rumah. Kalau di masjid jangan tunjukkan betis ibu yang cantik itu Bu. Kayak manapun walaupun udah nenek-nenek, betisnya tetap cantik Bu. Kadang-kadang selera juga orang. Tapi itu kamar mandi Kak. Iya. Boleh. Iya, boleh lebih. Tapi yang disampaikan dalam surat Al-Maidah itu maknanya ini menyampaikan pentingan aurat. Ya, pentingan aurat. Ya Bu, wa arjulukum ilal ka'bain, sampai ke mata kaki ya Bu. Mulai sekarang sampai ke mata kaki. Dari yang penyampaian ayat ini, setiap amal itu diawali dengan niat, sehingga Imam Bukhari membuka hadis innamal a'malu binniyat. Itu hadis pertama. Jadi yang pertama niat, ya Bu. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan. Yang keempat mengusap kepala. Yang kelima membasuh kaki. Yang keenam menertibkan rukun. Itu saja Bu, tak malah repot-repot. Sehingga mudahnya Bu, kalau tak ada air ya Bu, tayamun pun boleh. Muka dengan saking mudahnya, jangan disulit-sulitkan Bu. Saking repotnya ya, saking supaya tak repotnya Bu, ya kan? Tak ada air, tayamun pun boleh. Muka dan kepala, muka dan tangan. Oke Bu, itu ya rukunnya. Cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para nabi lainnya kalau berwudu itu 3 kali itu sunnah. Cuma kalau terbatas itulah yang rukun, itulah yang disebut sahnya. Setelah itu apa Bu? Bagian telinga membasuh atau mengusap? Mengusap tuh. Telinga mengusap karena ini pun
kepala saja mengusap, apalagi dari itu sunnahnya. Setelah itu apalagi sunnahnya Bu? Kumur akan menguatkan gigi. Kemudian bagian hidung namanya intisab Bu. Tahu intisab Bu? Intisa itu memasukkan air sampai ke otak. Itu cuma kalau tak sanggup rukun wudhu tadi cukup 6. Cuma ini kalau ibu mampu tadi, akan menguatkan ingatan, mencerdaskan pemikiran. Ada kelebihannya. Cuma kalau tak mampu rukun wudhu ada 6. Tapi kalau mau pemikirannya kuat, ingatannya kuat, cerdas, ya jangan dibersihkan dengan cara isaf dan kemudian bersiwak, berkumur-kumur, gosok gigi, ya Bu, akan menguatkan gigi dan menghilangkan bau. Oke Bu, ini syariat daripada wudhu. Sekarang kita bicara ma'rifatnya. Ibu ingat ma'rifatnya ini Bu. Jamu, jago, jadi, madu. Apa ma'rifatnya Bu? Jamu, janur, jadi Madu. Ma'rifatnya jamu, jago, jadi, madu. Nah, ini supaya mempermudah. Tadi yang istinja tadi apa lafaz itu tadi Bu? Ingat Bu? Pemakai. C alat cuci. Ya. Kalau cuci lap. Kemudian B bersihkan. O objek kotoran. Kemudian istiqlas tadi apa lah Bu? Istinja berkelas. Oh, di sini ada. Makanya saya buat lagi nih. Ma'rifatnya jamu, jago, jadi, madu. Apa itu jamu? Yang jaga mulut, jangan seperti botol. Ya Bu ya. Mulutnya jangan terlalu kontras. Terlalu kontras. Ya Bu ya. Ya. Oke, wudhu ya. Jaga mulut. Ya, jangan terlalu botol kali ya Bu ya mulutnya ya. Dan jangan terlalu kontras kali udah wudhu. Oke? Oke, jago. Kemudian jago. Apa jago? Jaga anggota tubuh. Apa yang harus dijaga dalam anggota tubuh? Yaitu Bu, ini banyak istihad, tapi yang paling dominan sekali itu ada 3 Bu. Apa yang pertama? Yang keluar dari 2 lubang. Ya, keluar daripada 2 lubang. Lubang kemaluan, ya, sama lubang dubur. Inilah yang dijaga. Oke Bu, ini yang membatalkan. Kalau sekiranya tentang anjing sama babi, kalau kita kering, benda itu pun juga kering, maka boleh itu sholat. Sementara ibu ada wudhu. Kemudian kalau mereka tenggelam tapi ibu basah, boleh juga. Begitu juga termasuk darah, banyak istihad, ya kan? Darah nyamuk, darah apa, ya kan? Tapi 2 lubang ini harus dijaga. Ini yang pertama Bu, yang harus kita jaga dalam jaga anggota tubuh. Yang kedua apa Bu? Janur. Kedua, membuka aurat. Yang kedua yang membatalkan membuka aurat. Inilah yang membatalkan wudhu. Oke Bu, apa yang kedua Bu? Membuka aurat. Di manakah letak aurat? Oke. Kalau laki-laki dari sini sampai kemari, betis sampai betis Bu. Makanya ibu jangan heran kalau orang itu sholat celananya cingkrang, ya kan? Ya memang sampai betis, ya. Kalau wanita dari yang ketika ibu wudhu dari sini sampai ke bawah. Oke Bu, itu namanya aurat. Kalau terbuka batal wudhu. Oke, yang kedua jaga
aurat. Yang ketiga, yang bukan muhrim tersentuh. Yang ketiga apa, Bu? Yang bukan muhrim tersentuh. Inilah yang perlu dijaga. Ada berapa, Bu, yang membatalkan wudhu? 3. Pertama, yang keluar dari dua Lubang. Nah, udah tahu lah ibu lubangnya yang mana kan? Oke. Yang kedua, Buka aurat. membuka aurat. Yang ketiga, Bersentuh. bersentuhan yang bukan mahram, ya Bu. Oke, ini jaga anggota tubuh. Yang ketiga adalah jadi, jaga hati harus dijaga. Niat johirnya untuk wudhu, tapi niat batinnya untuk benar-benar bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina. Kalau bisa ketika wudhu langsung tersentuh, saya bertobat. Wa mutatahhirin, dan benar-benar membersihkan diri kalau bisa. Tapi kita usahakan jagalah hati, ya Bu ya. Kemudian maja apa? Mahanya adalah mahabbah, kasih sayang. Kemudian dunya doa. Mahabbah, kasih sayang lah Bu. Ketika wudhu itu pegangannya lain. Ya, sama suami timbul kasih sayang, sama anak timbul kasih sayang. Kalau belum bisa kali, ya nomor lah kasih sayangnya membaca Al-Quran, berzikir, ya. Kemudian doa. Doa orang yang berwudu sama dengan orang yang tidak berwudu beda, tak sama Bu. Oke Bu ya. Oke, apa tadi ma'rifat daripada wudu? Jago, jadi madu. Jamu, jagung, jati, madu. Oke ya, bisa dipahami Bu? Mudah kan? Pasti dengan jamu, jagung. Tapi kalau yang istinja tadi nggak lupa ya, ingat ya. Nggak lupa ya, pacebuk ya. Pacebuk. Kemudian apa lagi? Istikhlas. Ikhlas. Oke, mudah ya. Kalau ini apa tadi? Jamu, jagung, jati, madu. Sampai di sini ada yang bertanya Bu? Sebelum ditanya sama Bu yang lain, saya minum ini. Karena kalau saya nggak habis katanya sombong. Saya nggak mau dibilang orang sombong. Ada yang bertanya Bu? Yang tadi sama yang sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bu atau Ibu mau siap gitu? Mau selesai? Iya, mau baca. Jadi 2 lagi nanti kita sambung ke tempat yang lain. Bab sholat sama bab doa. Oke lah kalau begitu Bu, burung irian, burung cendrawasih. Ya gitu. Cukup sekian dan terima sekali. Mana tahu saya Bu, karena Ibu ini udahlah tahu aku tahu. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita penumpang panti. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa. Kalau ada jarum yang patah, oke, boleh. Tapi batasnya mana tadi? Ini.